Iya, sibuk amat, lagi ngapain sih? Ini Mbak lagi kuliah online tentang manajemen keuangan. Banyak banget tugasnya, pusing banget. Ih, semangat dong biar jadi anak pintar kayak aku. Emang Mbak pintar? Ih, itu mah gak usah dipertanyakan lagi. Nih, biar kamu makin semangat dan berhubung ini kan mau lebaran. Kamu mau nggak aku beliin baju nih? Kamu tinggal pilih beli baju yang mana. Tumben baik, habis gajian ya? Ih, enggak, aku kan habis dapat uang THR. Oh, THR. Emang kamu tahu THR? Sering dengar sih, tabungan hari raya ya? Bukan. Tunjakan. Tunjakan apa itu Eh, tunjakan? Titipan. Udah. Kamu nggak tahu THR, ketahuan banget kamu tuh bukan dulur Q. Dulur Q, apaan tuh? Ini lagi nggak tahu dulur Q itu sebutan buat mitra KPPN Ketapang. Jadi dulur Q itu terdiri dari dulur dan Q. Dulur itu artinya bisa teman, bisa sahabat, bisa saudara. Nah kalau Q-nya itu adalah singkatan dari keuangan. Jadi dulur Q itu adalah mitra KPPN Ketapang yang selalu update informasi tentang keuangan negara melalui sosial medianya. Oh, gitu. Oh ya, tadi kan kamu belum tahu ya apa itu THR? Belum. Mending kamu lihat podcast KPPN Ketapang nih tentang THR. Nih. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dewarkeu semua. Semoga Dewarkeu yang sedang menyaksikan podcast kali ini selalu dalam keadaan sehat ya. Serta jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jumpa dengan saya, podcaster termahal dari KPPN Ketapang, Intan. Apalagi kalau bukan di podcast Bisik Tetangga, bincang asik tentang keuangan negara. Yeay. Nah, di podcast kali ini Dewarkeu pasti udah pada nebak dong kita mau bahas tentang apa temanya. Dari scene awalnya aja udah kelihatan ya kita mau bahas tentang apa. Iya benar sekali, kita mau membahas tentang tunjangan hari raya atau yang biasa disebut dengan THR. Wah, udah kelihatan hijau-hijau nih matanya. Kalau udah ngomongin tentang THR, ibu-ibunya udah kepikiran nih mau beli kue lebaran apa aja. Bapak-bapaknya udah sibuk bingung milih cat rumah warna apa buat ngecat rumah. Terus nih anak-anaknya udah bingung milih model baju apa yang mau dibeli buat lebaran kali ini. Nah, di podcast ini saya ditemani oleh Bu Agnes selaku narasumber kita. Dewarkeu semua jangan pada salfok sama namanya ya, nanti dikira penyanyi internasional itu. Nah, Bu Agnes ini merupakan kepala KPPN Ketapang. Beliau pasti sudah sangat paham lah ya tentang sistem pembayaran APBN, apalagi mengenai THR ini. Yuk kita langsung sapa aja beliau. Halo Bu Agnes. Halo Intan. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, Intan juga baik. Alhamdulillah baik Bu. Ceria ya. Uang THR-nya udah masuk ke rekening kan ya Bu? Sudah, dan sudah habis sepertinya. Jadi THR-nya sudah saya kirim ke orang tua, kebetulan ibu saya. Karena di hari Lebaran biasanya tradisi di keluarga besar kami memberikan semacam THR juga lah ke saudara-saudara gitu ya. Kebetulan keluarga besar saya itu Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi itu sudah saya kirimkan ke ibu karena bapak saya sudah nggak ada, jadi saya meneruskan tradisi yang sudah dimulai oleh bapak saya. Dan sebagian kecil itu saya simpan buat anak-anak saya. Jadi sudah habis sepertinya. Jadi gitu, Dewarkeu. Bisa contoh tuh tradisi di keluarganya Bu Agnes saling berbagi di hari Lebaran. Baik, kita langsung aja nih masuk ke sesi tanya jawab. Pasti Dewarkeu semua udah pada gak sabar ya. Yuk kita langsung aja. Baik Bu Agnes,
kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Bu. Ya, Sudah siap ya Bu? siap. Pertanyaan pertama nih Bu, apa sih Bu definisi THR menurut Ibu? Kemudian sebelum dijelaskan mengenai definisi THR, bisa dijelaskan dulu asal mula THR itu gimana sih Bu? Oke. Silakan Bu. Baik, Mbak Intan. Para dulur Q ya, dulur Q itu bahasa sini ya. Bahasa sini artinya saudara-saudara, teman-teman, sahabat keuangan gitu. Nah, untuk THR yang memang sekarang sudah selesai kita bagi ya, artinya untuk pemerintah pusat di Kabupaten Ketapang maupun Kayong Utara sudah kita selesaikan prosesnya. Nah, THR ini awal mula itu kalau kita browsing internet ya, bisa kita dapatkan informasi bahwa THR ini pertama kali digagas ya oleh Kabinet Sukiman Wirjo Sanjoyo pada tahun 1951, di mana pada saat itu beliau ini adalah Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri ya dari Partai Masyumi yang dilantik tahun 1951. Nah, program kerjanya beliau ini adalah meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri sipil pada saat itu. Kemudian tahun itu dia berinisiatif untuk memberikan semacam peningkatan kesejahteraan bagi para pegawai negeri sipil yang saat itu disebut dengan pamong praja, untuk mendapatkan sejumlah uang gitu ya, sejumlah uang. Dan pada saat itu juga diterimakan di akhir bulan Ramadan, berkisar antara nilainya sih kalau kita bandingkan dengan sekarang kecil ya, Rp125 sampai dengan Rp200 gitu. Nah, perbandingannya mungkin pada saat itu kurs itu untuk Rp125 adalah 11 US dollar ya. Jadi mungkin kira-kira antara sejuta sampai 1.750.000 lah kalau sekarang gitu. Nah, kemudian Pak Sudirman ini tidak hanya berinisiatif untuk memberikan uang sebelum Lebaran ya kepada para pegawai negeri sipil, tapi juga memberikan dalam bentuk sembako atau beras pada saat itu. Nah, ini menjadi kebijakan pemerintah di setiap bulannya kan kita mendapatkan gaji sekarang ini plus tunjangan pangan ya dalam bentuk beras tapi dalam bentuk uang gitu ya, tunjangan beras bentuknya. Nah, kemudian setelah tahun berikutnya ternyata ada yang protes gitu. Pada saat itu yang diberikan adalah hanya pegawai negeri sipil yang disebut pamong praja, dan biasanya itu zaman dulu itu kaum priai lah, kaum ningrat. Nah, buruh-buruh yang bekerja di bawah gitu, di level bawah merasa ketidakadilan karena mereka tidak menerima tunjangan THR di hari Lebaran. Maka mereka protes, kemudian mengadakan demo dan sebagainya ya pada saat itu. Nah, karena protes dan demo dari para buruh ini, maka pemerintah pada saat itu akhirnya memperhatikan setelah beberapa kali protes ya. Dan pada saat beberapa tahun kemudian maka muncul aturan pemberian THR bagi para pegawai swasta. Dan di tahun 1994 baru diresmikan secara khusus ya. Kemudian juga sudah ada keluar undang-undangnya di tahun 2003, Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, dan juga Peraturan Menteri Tenaga Kerja di tahun 2016 Nomor 6 tentang pemberian THR bagi buruh atau pekerja dari suatu perusahaan. Jadi tidak hanya untuk pegawai negeri sekarang ini, jadi untuk seluruh pekerja. Jadi begitu ya Dorothy, THR itu awal mulanya di tahun 1950. Dulu itu peruntukannya hanya untuk PNS atau yang dulu itu biasa disebut dengan pamong praja. Terus diberikannya itu sebelum Lebaran, mendekati menjelang hari Lebaran. Kemudian kan para buruh itu melakukan demo, melakukan protes. Mereka juga menginginkan hak yang sama untuk mendapatkan THR. Kemudian
di tahun-tahun selanjutnya pemerintah mengeluarkan peraturan yang berisi mengenai besaran THR untuk buruh. Kemudian di tahun itu seluruh pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta, mendapatkan THR semuanya. Gitu, Dulur Keu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Dulur Keu. Baik Bu, pertanyaan kedua nih, bagaimana sih Bu progres THR di KPPN Ketapang di tahun 2021 ini, serta langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh KPPN Ketapang untuk mempercepat pencairan dana THR ini? Nah, teman-teman Dulur Keu, ini Mbak Ita ini termasuk yang berkecimpung ya dalam proses pembayaran THR kemarin gitu dari satker-satker vertikal di lingkungan KPPN Ketapang. Nah, untuk progresnya sampai dengan tanggal 3 Mei kemarin, KPPN Ketapang sudah berhasil membayar seluruh THR bagi PNS maupun THR pegawai lainnya dan LNS di tanggal 3 ya, sudah seluruhnya kan ya Mbak Ita ya. Kemudian juga di tanggal 4 April kita juga sudah menyelesaikan pembayaran THR bagi PPNPN yang ada di satker-satker di Ketapang maupun Kayong Utara. Nah, untuk total yang telah kami bayarkan itu untuk nilai SPM-nya sebesar 8.398.000.000 sekian ya. Kemudian untuk nilai SP2D-nya itu kita telah menerbitkan SP2D senilai totalnya adalah 8.254.548.245 rupiah dan diberikan kepada 2.204 pegawai yang terdiri dari PNS 1.678, kemudian untuk LSN ini pegawai lembaga non struktural ya, ada 10 pegawai, ini ada di KPU Ketapang, anggota komisioner ya. Kemudian untuk THR pegawai lainnya 152 pegawai, ini ada di Satker Politeknik Ketapang. Kemudian untuk PPNPN 364 pegawai yang ada di masing-masing satker, misalkan untuk supir atau driver, pramugari, sekretaris dan sebagainya. Itu yang telah berhasil kita terbitkan SP2D-nya di tanggal 3 dan tanggal 4. Jadi sudah selesai 100% untuk pembayaran THR PNS kantor pusat ya, pemerintah pusat. Nah, langkah-langkah yang telah diambil oleh KPPN Ketapang tentunya sebelum keluarnya peraturan terkait dengan THR ini, sebelum keluarnya PP, kemudian PMK 42, kita juga telah melakukan koordinasi ya, baik itu melalui Zoom dengan kantor pusat maupun dengan kantor wilayah, di mana kita melakukan persiapan-persiapan terkait pembayaran THR itu sendiri. Nah, kemudian setelah keluar peraturan-peraturannya dan kemudian kita harus mengupdate beberapa aplikasi kan pada saat itu ya, baik aplikasi yang ada di kita internal maupun di satker ya. Nah, itu kita koordinasikan segera kepada satker, baik melalui surat secara formal maupun melalui grup ya, grup WA diskusi. Kita minta satker segera mengupdate aplikasinya untuk persiapan pembayaran THR ini. Nah, kemudian kita melakukan proses di internal ya, kita juga membuka layanan untuk menerima SPM khusus untuk SPM THR di hari Sabtu Minggu. Jadi teman-teman termasuk Mbak Intan ini ikut lembur ya, mensukseskan pembayaran THR di Sabtu Minggu. Kita membuka layanan dari jam 8 sampai jam 5 pada saat itu ya Mbak Intan ya. Tapi memang khusus menerima SPM THR, tidak boleh SPM yang lainnya gitu. Jadi itulah kalau kita secara bersama-sama dengan satker, kemudian juga dengan teman-teman KPPN, pasti semua pekerjaan menjadi lebih ringan. Jadi Dulur Keu, progres pembayaran THR di KPPN Ketapang sudah 100%. Artinya sudah dibayarkan ke seluruh satker-satker mitra kerja KPPN Ketapang.
kita lakukan dalam melakukan percepatan pembayaran THR ini juga dengan cara kita lembur. Terus Satker itu mengirimkan ADKJPP-nya sebelum di bulan Mei itu, jadi kita bisa lebih bersiap begitu dalam mempercepat pembayaran THR. Kayaknya kurang lengkap kalau kita ngomongin THR nggak ngebahas gaji 13. Baik Bu, bisa dijelaskan mengenai info terkait gaji 13 Bu? Udah gak sabar ya? Udah gak sabar ya teman-teman ya. Jadi aturan yang sudah keluar yaitu PP 63 maupun PMK 42 ya, itu mengatur tentang pembayaran THR sekaligus gaji ke-13. Nah, untuk THR kan sudah selesai ya untuk pemerintah pusat di Ketapang. Memang anjuran Presiden maupun Menteri Keuangan THR itu diterima paling cepat H-10 kemarin ya. Kemudian nggak paling lambat sih, artinya anjuran supaya cepat disalurkan itu H-5 sebelum Lebaran seharusnya sudah semua. Nah, untuk gaji ke-13 itu biasanya dibayarkan sebelum anak sekolah masuk sekolah ya. Nah, itu memang untuk ditujukan untuk keperluan kepentingan anak sekolah. Jadi sesuai dengan yang ada di aturan di PMK 42 bahwa nanti gaji ke-13 akan disalurkan pada bulan Juni. Cuman secara juknisnya kapan tepatnya Juni kita boleh menyampaikan SPM, Satker itu masih menunggu juknis lebih lanjut. Jadi jangan khawatir, di bulan Juni teman-teman bersiap saja ya, terutama tugas keuangannya ya untuk segera bersiap terhadap penyaluran gaji ke-13 nantinya. Baik, jadi seperti itu ya DLKU. Nanti siap-siap di bulan Juninya disiapin untuk bikin SPM gaji ke-13. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Bu. Kalau dulu kan tujuan THR ini untuk meningkatkan kesejahteraan ASN. Kemudian apalagi sih Bu tujuan pemerintah ini mengadakan THR itu Bu selain untuk meningkatkan kesejahteraan ASN Bu? Oke. Nah, tadi di sejarah dari awal memang sudah disebutkan ya bahwa sudah diinformasikan bahwa memang tujuan Pak Sukiman itu ya waktu itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil, dan sampai sekarang itu ya kebijakan itu masih tetap kita pakai. Nah, selain itu kebijakan pemberian THR maupun nanti gaji ke-13 juga untuk mendorong perekonomian di Indonesia, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini sendiri ya. Pandemi COVID ini seperti kita tahu kan sudah sudah sampai ke berbagai sektor lah. Artinya kita sudah tahu efek atau akibatnya itu membuat susah ya segala segi kehidupan. Nah, dengan diberikannya THR harapannya para pegawai negeri sipil maupun pensiunan maupun pejabat negara bisa membelanjakan THR-nya untuk keperluan dalam rangka mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri. Biasanya tadi Mbak Intan di awal juga sudah ngomong kan, ini ibu-ibu udah siap beli untuk masak, kemudian bapak-bapak mengecat rumah gitu ya, terus anak-anak membeli baju baru. Nah, diharapkan mereka membeli ini ya, tapi kita harus tetap ingat ya, kalau kemarin kita lihat berita-berita di TV bahwa Tanah Abang crowded gitu ya. Nah, tetap kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Toh sekarang dengan berbagai media gitu kan, kita bisa belanja online juga gitu tanpa harus ke tempat-tempat yang memang penuh dengan orang gitu. Nah, dengan kita membeli produk-produk atau barang, tentunya penjual juga akan mendapat penghasilan ya, penjual mendapat penghasilan, kemudian produsen juga akan mendapat penghasilan, artinya barangnya laku. Nah, produsen itu dia punya pegawai, punya karyawan. Nah, dengan barangnya laku berarti dia perusahaannya masih bisa tetap hidup, kemudian pegawai atau karyawannya itu masih bisa diberikan gaji dan masih bisa diberikan THR nantinya ya.
Nah, ini tentu akan mendorong roda perekonomian ya, paling enggak walaupun mungkin daya konsumsi masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini tidak tidak seperti yang sebelum pandemi ya, kalau menjelang lebaran gitu. Tapi paling enggak kita tetap adalah untuk konsumsi rumah tangga dan masyarakat ini, sehingga mendorong perekonomian kita. Jadi tujuannya selain untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, THR ini juga berfungsi untuk mendorong perekonomian nasional karena meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi para doerkio harusnya bersyukur nih kalau misalnya kita masih bisa merasakan mendapat THR di masa pandemi ini. Karena kan memang keadaan keuangan negara kan lagi susah nih, tapi pemerintah tetap mengeluarkan ketetapan tentang THR itu. Baik, kita langsung aja lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu segmen benar salah. Baik Bu, nanti saya akan membacakan sebuah artikel. Nanti Ibu memberikan komentarnya, Ibu sependapat atau tidak. Ini artikelnya dari CNN Indonesia yang berjudul Fakta Seputar THR PNS tahun 2021. Nah, fakta yang pertama nih Bu, potongan tukin. Jadi tuh THR tahun ini kan nggak pakai tukin Bu, cuman gaji pokok sama tunjangan yang melekat saja. Bagaimana Bu pendapatnya? Silakan dijelaskan. Jadi memang mungkin teman-teman doerkio ingat ya bahwa mulai tahun kemarin ya di 2020 karena masa pandemi COVID kemudian melanda kita. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan mengumumkan pada saat itu THR juga tanpa tukin gitu ya, tanpa tukin. Nah, di tahun 2021 awalnya memang mungkin di sekitar akhir 2021 kita berharap ya di akhir 2020 kita berharap bahwa tahun 2021 itu akan selesai nih COVID-nya gitu, karena kita sudah menyiapkan program-program seperti vaksinasi dan sebagainya ya untuk seluruh warga Indonesia. Namun ternyata begitu kita memasuki 2021 keadaannya masih seperti ini gitu ya. Jadi pemerintah ini dalam hal ini APBN gitu ya, APBN tetap diperuntukkan atau diprioritaskan untuk penanganan pandemi COVID-19. Sehingga kondisi keuangan kita tentu saja untuk membayar THR sebesar tukin itu tidak bisa gitu ya, maksudnya tidak bisa dan tidak kuatlah untuk membayar itu. Jadi untuk tahun ini pemerintah telah menetapkan bahwa pembayaran THR itu hanya tunjangan yang melekat, yaitu seperti tunjangan beras atau pangan, tunjangan jabatan, dan juga tunjangan umum atau tunjangan fungsional serta tunjangan keluarga ya, tunjangan keluarga tanpa tunjangan kinerja. Jadi teman-teman doerkio terutama para ASN ya kita harus paham lah bahwa memang kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk membayar THR plus tunjangan kinerja gitu, di masa sekarang, di masa seperti saat ini gitu. Nah, kemudian pemerintah ini sampai dengan saat ini tetap memperhatikan bahwa penanganan pandemi COVID-19 ini masih tetap berlangsung ya, telah keluar dana untuk penanganan itu dengan berbagai program pemerintah itu. Kalau kita baca ataupun kita dengar dari informasi-informasi yang ada bahwa alokasi dananya itu telah keluar untuk penanganan COVID sebesar 699 ya, sekian lah untuk penanganan pandemi COVID. Kemudian juga
kita memaklumi hal tersebut. Ya mungkin kalau pengennya sih pengen dengan mungkin ya, tapi ya apa daya gitu, karena memang APBN tidak memungkinkan untuk membayar kopinya. Jadi baik Bu, ke fakta yang kedua yaitu Jokowi Ma'ruf Amin dapat THR. Artinya nih presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, kemudian pejabat yang setara dengan menteri atau pejabat-pejabat yang lain itu kan dapat THR tuh Bu. Menurut tanggapan Ibu itu tuh gimana Bu? Oke, dan memang kalau tahun lalu para pejabat negara itu tidak dapat ya. Nah, tahun ini para pejabat negara, yaitu yang disebut pejabat negara itu kan para menteri, kemudian anggota DPR gitu kan, kemudian para kepala daerah, presiden. Nah, itu mendapat THR. Nah, saya rasa ini memang kalau untuk THR sebesar gaji pokok gitu ya, nah ini masih wajar dan memungkinkan lah ya untuk membayar mereka juga menerima THR, karena pun mereka bekerja lah sama-sama dengan kita, berkinerja selama ini bagaimana pemerintah dalam hal ini menangani pandemi COVID ya, sedemikian mereka berpikir keras bagaimana caranya supaya bangsa kita ini tetap kuat gitu ya, tetap tidak terpuruk secara dalam. Nah itu saya rasa memang perlulah diapresiasi dengan pemberian THR. Toh sama dengan kita, mereka juga tidak menerima tunjangan kinerja. Memang kalau gaji pegawai ya itu sesuai dengan golongan dan masa kerjanya itu hampir semua sama ya, yang membedakan memang tunjangan kinerja. Jadi masih wajar lah kalau mereka mendapatkan itu kalau menurut pendapat saya. Baik, kita lanjut ke fakta yang ketiga. Ini nih ada petisi tentang pembayaran THR yang penuh. Jadi ini ada seseorang yang membuat petisi tentang protesnya dia, karena THR-nya dia itu nggak penuh gitu, nggak sama tunjangan kinerja. Dia tuh maunya tuh yang penuh gitu loh Bu. Yang penuh, yang gaji pokoknya, terus tunjangan kinerjanya. Terus dia itu ngerasa kalau misalnya THR tahun ini yang dia dapat ini lebih kecil daripada UMR yang ada di Jakarta. Gimana Ibu pendapatnya Ibu? Ya, Mbak Intan juga kan ASN ya. Dan saya juga ASN gitu ya, para Delurkio. Artinya pasti kebijakan pemerintah itu sudah dipertimbangkan atau dipikirkan masak-masak ya oleh para pejabat di atas sana yang membuat kebijakan, bagaimana mereka menghitung kemudian melihat kondisi keuangan negara. Nah apalagi kita nih Intan ya pegawai Kementerian Keuangan, mungkin yang bukan lebih paham sih sebenarnya, yang lebih mendapat informasi lebih tentang bagaimana APBN dan cara kerjanya gitu ya. Nah mungkin kita perlu mensosialisasikan kepada para ASN lainnya gitu ya, membuka wawasan. Kalau pendapat pribadi saya sih ya, saya sebagai ASN juga di masa seperti sekarang ini kita perlu perlu memahami bagaimana kondisi keuangan pemerintah ini di masa COVID ini. Kita tidak perlu melihat ke atas gitu loh, tidak perlu melihat ke atas. Kita lihatlah di samping kita atau ke bawah kita ya, nggak perlu jauh-jauh gitu. Misalkan kalau saya melihat saat ini saya sebagai ASN dibandingkan dengan saudara-saudara saya ya, kemudian ada adik-adik saya yang memang bukan ASN, bekerja artinya mengandalkan dari perekonomian, benar-benar roda perekonomian gitu ya. Nah mereka bekerja mandiri atau bekerja wira swasta. Dengan kondisi seperti ini mereka akhirnya penghasilannya sangat turun gitu ya, bukan hanya sangat turun, artinya benar-benar lah hanya mengandalkan
penghasilan untuk makan sehari-hari dan mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan pokok seperti menyekolahkan anak gitu. Dan kalau dibandingkan dengan itu, saya sebagai ASN menerima gaji yang kita tidak dipotong kan tiap bulan, tiap bulan kita masih menerima gitu. Kalau kita bandingkan dengan yang lain yang sangat terpuruk karena kondisi ini, ya kita patut masih bersyukur gitu. Nah, kita juga perlu bersyukur negara masih bisa memberikan THR ke kita. Belum tentu pegawai lain di luar sana, di swasta gitu mendapat THR juga gitu kan. Nah, kalau saya rasa dengan kondisi sekarang ya nggak etis lah gitu ya. Kalau ASN juga mengadakan petisi tentang tidak atau protes dengan pembagian THR ini gitu. Karena memang kondisi sekarang tuh ya harus kita pahami dan kita tidak menerima tunjangan kinerja yang biasa kita terima sebelum masa pandemi. Itu tentunya kan tunjangan kinerja yang tidak kita terima itu dialokasikan buat masyarakat yang tidak mampu ya, Nah, kalau kita melihat bahwa bangsa kita ini punya semboyan atau falsafah hidup gotong royong gitu ya, gotong royong dari zaman dulu ya, Nah itu saya rasa implementasinya seperti inilah. Jadi ya ASN merelakan tunjangan kinerjanya diberikan kepada negara. Artinya negara memang membutuhkan untuk masyarakat yang pada saat ini terkena dampak dari pandemi COVID-19. Jadi sebenarnya kita sebagai ASN harusnya bisa merasa bangga ya bahwa kita gini-gini membantu loh kita membantu dengan istilahnya kita rela atau ikhlas bahwa kita tahun ini tidak mendapat tunjangan kinerja gitu. Udah masuk ke fakta yang keempat nih Bu, pegawai non PNS di instansi pemerintah dapat THR. Maksudnya ini pegawai-pegawai yang bekerja bagi yang kerjanya lebih dari 1 tahun maupun kurang dari 1 tahun, mereka juga dapat THR. Oke. Jadi untuk pegawai-pegawai tadi sudah saya sebutkan sebelumnya ya, bahwa memang benar THR juga diberikan selain kepada ASN, yaitu pegawai negeri sipil maupun CPNS juga dapat, kemudian pensiunan, penerima pensiun maupun penerima tunjangan. Nah, di sini termasuk juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, kemudian pegawai non PNS dan juga lembaga non struktural lainnya. Jadi memang itu benar bahwa THR diberikan kepada pegawai non PNS yang memang bekerja di instansi pemerintah. Nah, sekarang kita lanjut. Kami udah memilih beberapa komentar dari sosial media, yaitu di Twitter. Jadi nanti saya akan membacakan beberapa komentar nih Bu. Kemudian nanti Ibu menanggapinya, Ibu sependapat dengan dia atau tidak. Yang pertama dari @hardin wahyu berkomentar, besaran THR ya sesuai dengan gapok, lebih dari itu dianggap bonus atau uang prestasi. Gimana nih Bu pendapatnya? Besaran THR memang ditentukan oleh peraturan baik peraturan pemerintah PP maupun PMK-nya. Nah, memang disebutkan di situ bahwa pemberian THR atau gaji 13 itu diberikan sebesar gaji pokok maupun tunjangan yang melekat sesuai dengan kondisi keuangan negara gitu dan tunjangan lainnya. Nah, sekarang ini kondisi keuangan negara lagi begini, maka tentu saja kita menyesuaikan. Tidak harus bahwa THR itu harus gaji plus tunjangan kinerja selama ini gitu, tidak harus, tergantung dari kondisi keuangan negara gitu.
memang kalau untuk tahun ini khusus 2 tahun ini besaran THR itu hanya sebesar gaji pokok dan tunjangan yang lengkap saja, tidak termasuk tunjangan kinerja. Jadi seperti itu ya Dulurkiu. Kita langsung lanjut ke komentar yang kedua nih dari @luckyman298. Komentarnya begini, kartu prakerja, BLT, dan program lain ini nih yang bikin utang numpuk. Uang rakyat disunat-sunat, bahasanya program lain. Realitanya bagi-bagi proyek. Kartu prakerja, BLT kurang tepat sasaran. Gimana mau merata, dari atas aja udah disunat, belum ke bawahnya. Sunat sana sini. Gimana nih Bu komentarnya mengenai komentar yang telah saya bacakan ini? Gitu. Ini seperti tadi sih ya. Sudah pendapat pribadi saya tadi sudah saya utarakan ya, bahwa kita saat ini nih sedang sedang dalam kondisi luar biasa gitu ya. Bukan kondisi yang normal. Nah, wajar sih memang ada beberapa masyarakat atau warga negara yang melihatnya itu dengan dengan hal itu gitu ya. Jadi kalau kita tadi sudah bicara kita ASN bisa menerima atau mengikhlaskan tunjangan kinerja kita tidak diberikan pada pemberian THR tahun ini. Nah, itu memang digunakan untuk program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19. Nah, kalau untuk program kartu prakerja, BLT, dan program lainnya itu sebenarnya sebelum COVID-19 ini memang sudah ada gitu ya. Nah, namun karena pandemi ini dan masyarakat sangat terpuruk sekali gitu ya, maka alokasi untuk bansos, BLT, termasuk prakerja dan program lainnya ini diprioritaskan artinya alokasinya ditambah untuk menangani pandemi ini. Jangan sampai negara kita hancur lah gitu ya, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi kesehatan gitu. Nah, kalau secara sederhananya lah, paling kalau kita sebagai orang tua, kita punya anak gitu ya, nah di masa pandemi ini kan pada online semua nih ya, belajarnya. Nah, kemudian pemerintah memberikan bantuan berupa kuota belajar. Nah, itu bantuan pemerintah supaya anak-anak seluruh Indonesia walaupun di masa pandemi ini masih tetap bisa menimba ilmu, masih bisa belajar. Nah, kalau kita bandingkan, mungkin kita di daerah yang kota besar atau perkotaan seperti Ketapang ini, itu nggak masalah ya, karena fasilitas semua ada. Tapi pernahkah kita membayangkan yang di daerah-daerah terpencil seperti di sini, mungkin di daerah sekitar Hulu gitu ya, yang memang pada saat sebelum pandemi orang tua itu ingin menyekolahkan anaknya dan disekolahkan di sini di Kota Ketapang dengan segala keterbatasan biaya gitu ya. Namun begitu pandemi kemudian sekolah tutup, mereka akhirnya dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Nah, padahal sistem belajarnya PJJ ya, walaupun ada kuota tapi mereka nggak punya fasilitas, nggak punya handphone ternyata. Kemudian ataupun sinyalnya di sana nggak ada gitu. Nah, seperti itu kan juga harus ditangani oleh pemerintah ya. Jadi prakteknya itu tidak mudah semudah itu gitu. Kemudian kalau kartu prakerja sama ini memang diperuntukkan bagi para pencari kerja gitu. Nah, sekarang di masa pandemi ternyata banyak perusahaan-perusahaan atau PT-PT yang memang sudah tidak bisa bertahan lagi ya, tidak bisa bertahan lagi. Mereka akhirnya dengan sangat terpaksa mengurangi pegawainya. Nah, dengan pengurangan pegawai ini tentunya banyak orang yang nganggur dong. Nah, daripada banyak orang yang nganggur kemudian nanti jadi macam-macam kriminalitas semakin tinggi, maka pemerintah melakukan program seperti itu, kartu prakerja. Nah,
memang untuk apa namanya alokasinya ini untuk pada saat masa pandeminya ini ditambah dengan mengambil alokasi dari yang bisa kita ambil ya, contohnya tadi THR kita hanya gapok ya yang untuk ASN. Kemudian juga dalam pelaksanaan anggaran kita perjalanan dinas sudah bisa kita saving kan, diambil dari situ, kita udah dipotong perjalanan dinas. Nah, Intan ini udah nggak bisa ke Pontianak gitu kan, sudah tidak ada namanya bimtek atau sosialisasi yang dipanggil ke Jakarta gitu, udah nggak ada, semuanya bisa dilakukan dengan Zoom. Nah, dengan demikian maka kita perlu ini ya, maksudnya perlu menyadari lah bahwa memang program-program ini berguna gitu ya, berguna bagi masyarakat. Tinggal bagaimana program ini bekerja saja. Jadi mekanismenya itu pengawasan pasti ada dari level paling bawah, dari inspektorat, kemudian bisa nanti oleh BPK, bisa oleh KPK, dan masyarakat sendiri juga bisa mengawasi dengan saluran-saluran pengaduan yang sudah disediakan oleh pemerintah gitu. Jadi pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat untuk bisa melihat apakah program pemerintah ini sejalan dengan peruntukannya gitu kan. Nah, nanti kalau memang ternyata ada kekurangan di sana sini, masyarakat juga bisa mengusulkan atau memberi masukan sehingga pemerintah bisa membenahi mekanisme, dari sisi mekanisme maupun prosedurnya, juga akan menangani bagi oknum-oknum yang memang kita tahu ternyata korupsi dan sebagainya gitu ya, seperti yang berita-berita kemarin ada di Kementerian Sosial dan sebagainya ya. Nah, itu akhirnya kan pemerintah menangani juga gitu ya. Nah, itu juga berkat pengaduan atau dari masyarakat sendiri ya. Kalau masyarakatnya juga nanti diem-diem aja ya, pemerintah nggak tahu gitu, dan tidak bisa memperbaiki prosedur atau mekanisme yang sudah ada. Jadi pemerintah tetap memperhatikan itu. Ya, jadi begitu ya Dorkeu. Jangan mudah termakan hoax yang kabarnya masih belum tentu benarnya gitu. Terus kita juga perlu wajib untuk bersyukur karena di tahun ini kita masih bisa mendapatkan THR kan, walaupun cuman gaji pokok serta gaji yang melekat. Itu kita wajib banget bersyukur karena kan banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin tidak mendapatkan THR seperti kita. Jadi ya kita nggak boleh lah ya protes ke pemerintah kenapa kok nggak ada tunjangan kinerja. Baik, kita lanjut ya Dorkeu. Kayaknya kalau kita ngomongin THR gini sama gaji 13, kita jadi keinget mudik gitu ya. Nah, di bayang saya tuh kalau ngomongin tentang mudik itu ingat keluarga besar kan Bu. Biasanya tuh Kayak mudik juga ya. iya dagangan ya. Biasanya tuh kan makan-makan kumpul keluarga besar gitu, bagi-bagi angpau Bu. Nah, mengingat karena ini lagi kondisi pandemi, jadi kan tidak memungkinkan untuk kita mudik. Jadi ya tetap stay di rumah. Ya walaupun kadang tuh kangen gitu kan, soalnya kan nggak belum pulang-pulang. Udah berapa bulan Mbak Intan pulang? Ya nggak tahu lupa Bu. Ada 6 bulan kali ya? Ya udah 6 bulanan lah Bu. Lah di KPPN Ketapang ini berarti pegawainya udah 2 kali lebaran nggak pulang ya Bu? Iya. Nah itu tuh biasanya acara apa sih Bu? Acara atau kegiatan yang bisa dilakukan kalau kan lebaran kan libur tuh. Itu tuh kegiatan bermanfaat apa yang bisa dilakukan biar bisa mengobati rindu rumah gitu Bu? Ya, jadi ini lebaran kedua ya, KPPN Ketapang ini tidak mudik, artinya rekor ini. Biasanya menurut pegawai-pegawai yang penduduk setempat ya, itu beberapa hari sebelum lebaran sudah mulai sepi tuh. Nanti lebaran juga sepi gitu ya, sama sekali sepi rumah dinasnya, karena semuanya adalah rata-rata perantau kan. Perantau pasti lebaran ingin bersama dengan keluarga.
Nah, di tahun ini kita juga ada larangan mudik. Ya tentu saja larangan ini sekali lagi pemerintah memberikan larangan ini juga pasti sudah dipikirkan kebijakannya ya, matang-matang, gimana resikonya nanti, dan juga kita tidak mau kan seperti negara India ya yang kita tahu di berita sampai dengan saat ini benar-benar kalau menurut saya benar-benar parah gitu ya, dan menakutkan gitu. Nanti kalau kita seperti itu jangan sampailah kita seperti itu gitu ya. Kemudian juga kalau kita baca belakangan hari ini beberapa negara tetangga seperti Malaysia juga sudah mulai naik ya, yang terindikasi COVID. Kemudian juga Jepang kita juga lihat, kemudian Singapura kita juga lihat sudah mulai naik. Nah, jangan sampai dengan adanya tradisi sebenarnya ya, tradisi di hari Lebaran untuk mudik ini berkumpul dengan keluarga menjadi sarana virus itu semakin merebak ya, semakin meningkat yang terkena COVID-19 ini. Nah, untuk di KPPN Ketapang sendiri ya teman-teman, untuk supaya menghibur nih ya, kegiatan-kegiatan penghibur paling nanti pada saat Idul Fitri kita bersilaturahmi, karena kan di sini banyak yang tinggal di rumah dinas satu komplek, jadi kita tahu lah kita sudah sama-sama divaksin, kemudian juga kita mudah-mudahan aman lah. Nah, namanya satu komplek ya. Kemudian kita dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, kita akan bersilaturahmi di antar rumah dinas itu. Kemudian juga nanti kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang membantu kita, menghibur kita lah untuk tetap terhibur, stay di sini gitu, tidak bertemu dengan keluarga. Seperti kemarin ibu-ibu praktek demo membuat kue gitu, kue itu Jaipon Singawang gitu kan. Nah, kemudian nanti kita bisa memberdayakan sumber daya yang ada di kita, seperti kita punya kolam kan, kolam KPPN Ketapang, kolam ikan. Nanti ikannya kemarin sudah pernah kita panen, kemudian kayaknya ini akan bisa dipanen lagi. Nah, nanti kita bisa sama-sama untuk makan ikan ya. Makan ikan. Nah, bisa juga nanti teman-teman dari masing-masing mengembangkan hobinya gitu. Ada yang misalkan hobinya untuk berolahraga, bersepeda, itu silahkan saja gitu. Kemudian juga misalkan hobinya hanya untuk browsing internet, itu silahkan saja, atau melakukan Zoom dengan berbagai komunitas untuk menghibur dan menguatkan. Ya, nanti bisa berbagai macam lah kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di sini. Dan semua kegiatan itu tentunya harus tetap kita memperhatikan protokol kesehatan ya, walaupun kita semua sudah divaksin di KPPN Ketapang ini, namun itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa juga terkena ya virus kalau kita tidak benar-benar menjaga protokol kesehatan. Jadi gitu ya Durkeu, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan walaupun kita lebarannya cuma stay di rumah aja. Ya, kita bisa melakukan silaturahmi dengan pegawai-pegawai yang selingkuhan kantor dengan kita, tapi harus tetap prokes ya. Kemudian kita juga bisa mengembangkan hobi kita, meningkatkan skill kita. Kan itu kan lagi libur gitu ya. Kita bisa, kalau misalnya suka masak nih, bisa belajar masak, terus bisa olahraga ataupun bisa melakukan kegiatan yang lain. Baik, kita lanjut ya Bu. Kan menurut Ibu ini gimana Bu tanggapan Ibu itu terkait kebijakan pemerintah yang memberlakukan larangan mudik Bu? Biar teman-teman Durkeu yang menonton ini kan mereka juga nggak mudik, jadi mereka juga istilahnya ikhlas gitu, legowo gitu Bu. Oke. Ya tadi Mbak Intan, pasti kan pemerintah membuat kebijakan ini sudah memperhitungkan gitu ya, sudah memperhitungkan baik buruknya, efeknya gitu. Kita ada larangan mudik, jangan sampai dengan tradisi mudik ini malah akan menambah
terjangkitnya virus ya, COVID-19. Nah, jangan sampai kita membawa virus itu ke orang tua kita atau keluarga kita di kampung gitu ya, supaya mereka juga tetap terjaga lah kesehatannya, karena bagaimanapun usia itu juga akan mempengaruhi resiko dari virus COVID-19. Apalagi kalau kita baca informasi itu ada beberapa virus yang bermutasi dan sebagainya ya. Nah itu kita tetap harus waspadai hal-hal seperti itu. Toh dengan dunia sekarang dengan canggihnya teknologi ya, kita bisa silaturahmi dengan Zoom ya, walaupun artinya agak berbeda, kita tidak bisa memeluk secara fisik gitu ya, tapi artinya kita bisa bertemu tatap muka, ngomong dan sebagainya gitu ya, kita bisa bercanda, bisa tertawa, bisa menangis dengan adanya Zoom. Kemudian juga kalau kita ingin membahagiakan keluarga kita bisa juga mengirimkan macam-macam ya, artinya dengan parcel maupun dengan hal-hal yang baik lah melalui online, bisa aja kan dengan zaman sekarang nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Jadi sebenarnya ya selain kita ikhlas ya demi kepentingan bersama, demi kepentingan negara juga gitu ya, kita mesti paham lah bahwa pada saat ini larangan mudik ini memang yang memungkinkan lah untuk meredam, moga-moga tidak meningkat ya, tidak meningkat seperti di negara India. Kalau kita lihat kan informasinya itu akibat dari juga ritual keagamaan yang mereka dengan PD-nya bahwa saya sudah divaksin, bahwa herd community ya, itu sudah terbentuk gitu. Akhirnya mereka begitu ada ritual keagamaan tanpa protokol kesehatan tetap melaksanakan hal itu dengan rame-rame gitu. Nah akibatnya bisa kita lihat di berita-berita seperti sekarang ya. Nah betapa parahnya India gitu. Nah penduduk kita ini banyak gitu kan, Nah memang terpisah-pisah pulau memang ya. Nah itu yang harus kita waspadai lah, jangan sampai dengan begitu merebaknya virus ini, dengan adanya mudik lebaran ya, semoga tidak terjadi itu ya dengan adanya larangan mudik lebaran ini. Baik, kita udah mendengar nih jawaban-jawaban Bu Agnes yang pastinya keren dan mantap-mantap kan. Terus semua seputar THR, gaji 13, juga tadi beliau udah ada saran kegiatan apa yang bisa dilakukan di masa pandemi ini pas waktu lebaran gitu kan. Jadi walaupun kita nggak bisa pulang kampung, nggak bisa mudik gitu kan, masih bisa melakukan banyak hal. Kita masih bisa berbagi kebahagiaan dengan keluarga-keluarga kita, teman-teman kita yang berada di jauh kan. Ya walaupun hanya melalui virtual gitu, melalui video call maupun Zoom meeting. Terus kita juga bisa bagi-bagi parcel atau angpau lebaran, ya walaupun ditransfer gitu ya. Apalagi sekarang kan teknologi udah canggih kan, pasti kan semuanya serba online gitu. Seenggaknya udah bisa meredam rasa rindu kita sama kampung halaman gitu. Baik Bu, sebelum kita closing nih, ada nggak closing statement atau ikhtisar yang mau ditambahkan di podcast kali ini Bu? Baik, bagi dulur Q ya, dulur Q di Kabupaten Ketapang maupun Kayong Utara serta masyarakat, juga mungkin bagi saudara-saudara saya yang nanti saya kasih rekamannya nih buat penyemangat kita mungkin ya. Saya suka kutipan ini nih yang saya ambil gitu ya, artinya mengingatkan kepada diri saya sendiri tentang hal ini ya. Kutipan ini mungkin saya berikan juga kepada dulur Q, bahwa kadang kita untuk menjadi bahagia itu hanya perlu bersyukur
atau merelakan dan berserah kepada Sang Pencipta. Nah, dulur Q, kita semua tetap semangat, kemudian patuhi protokol kesehatan dan ikuti anjuran pemerintah demi kepentingan kita bersama. Mungkin itu saja Mbak Intan, terima kasih. Baik Ibu. Nah, dulur Q, tadi kan kita udah bahas tuntas nih mengenai THR bersama gaji ke-13 dan mudik. Nah, abis ini dulur Q jangan lupa ya buat cek rekeningnya udah pada masuk belum THR-nya. Siap-siap buat dibelanjain kalau udah pada cair. Terus jangan lupa juga buat beli produk-produk lokal ya, yang made in Indonesia. Baik dulur Q, sekarang kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat dulur Q semua yang udah menyaksikan podcast perdana kita ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa juga buat di follow sosial media KPPN Ketapang seperti yang ada di bawah ini, supaya tidak ketinggalan setiap informasi mengenai episode-episode selanjutnya. See you on next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sekarang udah paham kan apa itu THR? Udah dong. Wah, meskipun aku masih kuliah, tapi aku bakal ngikutin semua sosial medianya KPPN Ketapang dan jadi dulur Q biar update tentang keuangan negara. Oke, sip. Oh ya, nanti temenin aku yuk ke rumahnya Bu Rika. Aku mau beli kue lebaran. Boleh banget. Setuju. Oh, terus tapi masih ada lagi. Mau ke tempatnya Mbak Syaf, mau beli kolak. Rumahnya Mbak Vira, mau beli gorengan. Sama satu lagi ke toko Bu Windy, mau beli sepatu. Bentar. Jangan-jangan berbelanja terus ini ada yang dilupain ya? Dilupain? Enggak, kayaknya udah semua deh. Zakat dan sedekah. Ingat Mbak, semua yang ada di dunia ini itu